bahwa kita itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu dikasih contoh di situ, yaitu menghapuskan perbudakan. Ya kan? Dulu perbudakan itu legal, tapi perbudakan itu harus dihapuskan sebenarnya. Itu Tuhan menyuruh kita untuk secara bertahap menghapuskan perbudakan. Itu namanya melakukan moderasi di dalam beragama. Termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya kan, kita tahu sebenarnya pidato Haji Wada sepulang Nabi Muhammad dari berhaji terakhir di Mekah. Kemudian beliau mampir di Bukit Jabal Rahmah dengan para sahabat situ dan melakukan deklarasi, yaitu pidato Haji Wada. Pidato Haji Wada itu isinya adalah deklarasi hak asasi manusia, artinya menghormati orang lain, baik orang yang lemah, tidak boleh riba gitu kan. Saya kira imperium itu adalah riba yang paling besar dalam kehidupan manusia. Karena dia bertahan hidup dan mencari hidup dengan jalan merugikan pihak lain. Itu kan riba itu kan kayak gitu. Kita jualan misalnya, kita menggunakan teknik jualan itu untuk memorotin orang lain misalnya, untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya bahkan di luar batas gitu kan, dan seterusnya. Itu riba. Dan imperium itu adalah salah satu cara cari makan, bukan cuma sekedar berperang gitu. Itu cara cari makan, cara bertahan hidupnya suatu bangsa di zaman budaya penaklukan pendudukan. Ingat, penaklukan pendudukan itu bukan agama, tapi budaya manusia yang terjadi dengan sendirinya di dalam dia bertahan hidup, yang awalnya itu hanya seperti kayak saling rampok gitu ya, lama-lama menjadi dalam bentuk negara, saling rampok dalam bentuk negara. Itulah terjadi imperialisme dengan militer, dengan senjata dan lain-lain yang terorganisir dengan sedemikian rupa. Jadi itu bukan agama. Makanya surat At-Taubah di dalam Al-Quran itu nggak pakai basmalah, nggak dipakai bismillah, karena dianggap surat At-Taubah itu perintah syariat perang. Dan satu lagi, selain dari turunnya syariat perang, itu turunnya pemisahan manusia. Ya. Pemisahan manusianya juga itu bukan ajaran agama, ya, pemisahan manusia yang diajarkan di surat At-Taubah itu, tapi itu hukum darurat, aturan darurat yang dilakukan untuk menyelamatkan keadaan gitu. Karena kalau dibiarkan akan hancur semuanya, ya enggak? Maka terjadilah pemutusan persaudaraan yang disebut dengan baroah. Tapi kenapa? Tapi apakah itu menjadi hukum yang abadi? Tentu saja tidak, karena Tuhan tidak mengajarkan pemisahan manusia, Tuhan tidak mengajarkan kebencian, Tuhan tidak mengajarkan kasta-kasta bahkan sebenarnya. Ya, Tuhan mengajarkan silaturahim, memelihara hubungan silaturahim sesama manusia. Oleh karena itu, ya harusnya tidak ada itu sebenarnya pemisahan manusia itu, al-baroah itu datang karena keterpaksaan keadaan, ya, yang tidak bisa kondisinya tidak bisa dinormalisasi, dan kalau ditunggu terus akan terjadi kehancuran. Kemudian syariat perang juga kayak gitu. Syariat perang yang diturunkan melalui surat At-Taubah itu adalah juga tidak pakai basmalah, ya. Karena to kill or to be killed itu hakikatnya bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran agama. Walaupun ada perintah, gitu ya. Itu kan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan semua bermindset penaklukan pendudukan, semua bermindset jalan perang, semua bermindset to kill or to be killed gitu kan. Ya mau nggak mau harus terjun dong ke situ, ya, ikut juga to kill or to be killed, ya. Tapi sebenarnya Tuhan nggak mengajarkan itu. Tapi ketika manusia sudah mampu, sudah lebih dewasa, bisa hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling menghargai kemerdekaan masing-masing untuk eksis sesuai dengan coraknya masing-masing, dan bisa bersatu, ya kan, dengan bermusyawarah, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang universal, yang aman buat semua gitu kan, prinsip hidup bersamanya. Kalau sudah mampu kayak gitu, hendaklah kita kembali bersatu. Dan kita bersatunya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan karena nyontek, tapi karena di Sumpah Pemuda kita sudah bilang Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, itu natural, kelahiran natural kita, kejadian natural kita sebagai bangsa. Bukan nyontek, ya, bukan nyontek Piagam Madinah, bukan nyontek kitab suci manapun. Tapi kita memang karena kita memang berharap kepada Tuhan, ingin melepaskan hidup kita dari penderitaan. Kita ingin hidup bermartabat. Kita nggak mau
dipimpin sama bangsa lain. Kita ingin punya pemimpin sendiri, bangsa kita sendiri, ingin mendirikan negara kita sendiri, perahu kita sendiri, ya kan, rumah kita sendiri dengan cara-cara yang kita yakini, yang kita anut, kehidupan bangsa kita yang umum gitu kan. Maka kita ingin merdeka. Jadi dari awal saja kita sudah ada hubungan dengan Tuhan ya. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita dilepaskan oleh Tuhan dari penderitaan itu. Sambil kita berpikir bahwa kita nggak mau dizalimi oleh bangsa lain, nggak mau kita mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri, ya kan? Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita nggak boleh kita menzalimi diri sendiri dengan jalan membiarkan diri kita dizalimi oleh penindas gitu loh. Makanya kita mengatakan keinginan kita untuk merdeka itu adalah keinginan luhur, karena ada hubungannya dengan menegakkan kebenaran karena Tuhan gitu, menegakkan keadilan karena Tuhan, ada hubungannya dengan itu. Makanya disebut keinginan luhur, spiritualitas kita kan gitu kan gitu kan. Keinginan luhur itu kan terkait dengan spiritualitas kita, keinginan yang mengandung spiritualitas, keinginan yang mengandung kita ingin memuliakan Tuhan. Makanya disebut keinginan luhur. Makanya ketika kita merdeka, apa katanya? Atas berkat rahmat Tuhan. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan keinginan luhur kita. Karena mengharapkan keridhoannya. Karena kita ingin menegakkan kebenaran. Ingin menegakkan keadilan. Tidak mau menjadi orang-orang zalim. Ya, matinya dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Maka kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 17 tahun dari Sumpah Pemuda kepada proklamasi. Kalau dihitung dari Kebangkitan Nasional 1908, sekian tahun. Ya mirip-mirip lah kayak Nabi Muhammad, Mekah, Madinah gitu kan. Sekitar 20 sekian tahun. 1908 ke 1928 itu 10 tahun. Kemudian 1928 sampai ke 1945 itu 17 tahun. Berarti 27 tahun. 27 tahun untuk malam Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia itu. Ya, kita dikodar di situ. Kita diletakkan ukuran oleh Tuhan. Kita diberikan ukuran oleh Tuhan, dikodar, kan? Dari kita mempunyai kesadaran. Kesadaran itu kalau dalam bahasa agama Muzdalifah, kalau bahasa haji Muzdalifah. Kita bercermin, buku, padang Arafah, timbul kesadaran. Kita bercermin, cermin kita adalah kemerdekaan. Cermin kita adalah cinta kasih. Kita bercermin di kemerdekaan, bercermin di cinta kasih, maka kita melihat diri kita belepotan. Nah, gitu. Kita nggak merdeka, kita nggak hidup dalam cinta kasih. Kita hidup dalam penderitaan. Ya. Penderitaan kita membuat kita menjadi nggak bagus karakter kita itu. Karakter yang akhirnya kita karakter hutan jadinya kan. Jadi tidak punya karakter yang jelas. Padahal nenek moyang kita tuh luar biasa karakternya kan begitu ya. Nah makanya kita punya keinginan. Akhirnya kita merdeka atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Wes, mantap. Maka kita menyatakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita rahmat Tuhan. Jangan nggak dianggap itu kemerdekaan yang adalah berkat dan rahmat Tuhan itu. Jangan dipandang sebelah mata. Jangan ditiadakan itu kemerdekaan itu, Brother Ali. Itu segala sesuatu. Ya kan? Itu kemerdekaan itu kayak mutiara intan permata yang diturunkan dari langit kepada kita. Dan dengan intan permata itulah kita membuat perhiasan. Dengan proklamasi itulah kita menyusun negara kita. Ya, kita menyusun negara kita, menyusun Undang-Undang 45 dengan berdasarkan Pancasila. Itu adalah dalam rangka melaksanakan semangat dan kehendak daripada proklamasi. Brother, gitu brother. Ya kan? Dalam rangka melaksanakan proklamasi. Makanya negaranya disebut apa? Negara proklamasi. Ya, Undang-Undang dasarnya disebut Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945. Kan begitu. Nggak pernah dikatakan Undang-Undang Dasar Pancasila itu nggak ada bro. Ya kan? Pancasila itu 5 dasar untuk melaksanakan semangat dan kehendak daripada proklamasi gitu. Walaupun Pancasila itu pada akhirnya menjadi perisai di situ pada dadanya burung Garuda. Tapi di balik perisai itu ada kayak flash gitu ya. Ada kayak gambar petir gitu di balik situ. Di balik perisai Pancasila itu yang menempel langsung di dadanya si Garuda itu. Dan di atas itulah diletakkan perisai 5 dasar Pancasila. Gitu. Jadi kayaknya nggak masuk deh kalau kayak gitu cara berpikirnya, brother. Inilah maksudnya, ini penting kita melakukan moderasi beragama. Karena kalau dengan cara pikirnya brother, ya kan,
memisahkan agama gitu kan, dari kenegaraan, dari kebangsaan, dari Pancasila segala macam. Itu ya kering kerontang. Ya saya sering dalam acara-acara webinar itu ada yang bilang, saya ngajar Pak, anak-anak saya tuh nggak nyambung Pak, gitu, nggak suka mereka dengar itu, dengar penjelasan narasi saya tentang Pancasila. Baru beberapa hari yang lalu seorang dosen ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya karena kering, ya kan? Karena kering Pancasilanya, karena nggak ada spiritualitasnya di situ, nggak ada emosinya di situ. Yang ada cuma pikiran, ada pikiran tok. Itu pun pikirannya belum tentu benar gitu tentang Pancasila. Pikiran tok, nggak ada emosinya di situ. Apa emosinya? Nggak ada. Ya. Apalagi spiritualitasnya nggak ada, ya kan? Cuman pikiran-pikiran aja. Misalnya 26 butir-butir, cuman sekedar butir-butir pikiran, nggak ada emosinya, nggak ada spiritualitasnya. Nah, kita perlu menjadikan Pancasila itu yang mempunyai emosi, mempunyai spiritualitas di situ. Emosi kita itu Pancasila. Bung Karno mengatakan Pancasila itu adalah 5 perasaan. Pancasila itu adalah 5 perasaannya bangsa Indonesia. Jadi dia nggak boleh hanya sekedar pikiran, ya seperti yang selalu diajarkan oleh Brother Ali. Dia harus menjadi perasaan. Kalau di tataran pikiran itu tidak Pancasila namanya. Harus menjadi perasaan. Perasaan itu dia menggerakkan perbuatan. Itu maksudnya. Kalau dia hanya sekedar pikiran, sama kayak kita ada aplikasi, ya kita download ke komputer kita. Tapi baru sekedar kita download, baru kita taruh dia di hard drive. Kan gitu kan, baru kita taruh dia di flash disk atau di hard disk, belum kita install, ya belum kita letakkan dia supaya dia menjalar ke seluruh bagian-bagian daripada gadget itu gitu loh. Baru ditaruh sebagai memori, sebagai ingatan, bukan sebagai badan, ya bukan sebagai emosi. Ya kita belum meletakkannya sebagai emosi yang menggerakkan seluruh anggota badan gitu. Sehingga dan bergeraknya juga secara otomatis. Jadi kita nggak bisa mau berbuat tuh mikir dulu, ini sesuai nggak dengan Pancasila ya? Oh enggak, ya udah nggak dikerjakan. Oh iya, sama kayak kita ngomong bahasa Inggris ya. Kalau kita ngomong bahasa Inggris pakai grammar, ilmunya ilmu grammar. Ini sama kayak Brother Ali, Pancasilanya ilmu grammar yang dipakai, ilmu matematik ya. Ya kan? You pakai ilmu matematik, ya cuma ilmu pikiran, bukan ilmu perasaan, bukan ilmu spiritualitas gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris cuman secara matematik, grammatical gitu kan. Ada subjek, predikat, objek, imbuhan ini, imbuhan itu, ya kan? Apakah dia tunggal, apakah dia jamak, apakah dia masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, apakah dia sedang, apakah dia sudah, itu apakah dia itu tunggal, apakah dia jamak. Kita harus mikir kayak gitu ketika kita mau ngomong, ketika kita meletakkan kata-kata, merangkai kata-kata kita. Saya jamin itu Anda 5 menit ngomong bahasa Inggris, Anda capek. Ya, otak Anda tuh capek gitu loh. Karena dia nggak mengalir secara alamiah. Nah itulah kalau kita matematis. Ya kan, kalau kita matematis, grammatical gitu kan. Nah gitu. Jadi itu harus menjadi perasaan, dan kalau dia menjadi perasaan, dia harus sejalan dengan hati nurani, ya kan? Nggak bisa kita di dalam perasaan kita yang nggak sejalan dengan hati nurani kita. Pancasila itu sejalan nggak dengan hati nurani? Imperium itu sejalan nggak dengan hati nurani? Nggak, karena berbeda zaman sekarang. Imperium zaman sekarang dengan zaman dulu. Semua orang harus jadi imperium zaman dulu. Wajib mau nggak mau, ya walaupun kita aku mau jadi bangsa yang nggak terlibat di dalam dunia penaklukan pendudukan, nggak bisa. You harus mau menjadi negara imperium pada saat itu. Karena cepat atau lambat akan datang, akan lewat sebuah suatu tentara penakluk. Ya, apakah dilindas, apa dimusnahkan, dihancurkan, atau dijadiin budak, gitu kan. Itu cepat atau lambat akan terjadi, mau nggak mau harus jadi imperium. Tapi kalau sekarang jadi imperium, itu masukin museum aja gitu loh. Masukin museum aja itu imperium, ya, kolonialisme, ya kan. Bung Karno bilang I hate imperialism, ya kan. Itu sama dengan artinya mengatakan I hate imperiumisme, I detest colonialism. Itu kata-katanya Bung Karno, dan Bung Karno ingin cita-citanya adalah menghapuskan imperialisme, termasuk menghapuskan negara imperium dan negara kolonial. Jadi revolusinya Bung Karno itu revolusi Pancasila itu, ya kan. Pancasila bukan hanya mencetuskan revolusi, tapi dapat mengakhirinya dengan baik. Dalam pengertian apa? Dapat menghapuskan imperialisme, kolonialisme, dapat menghapuskan pola-pola yang feodalistik, dapat menghapuskan pola-pola yang golonganistik, ya, eksploitatif, imperialistik. Ya
Kayak gitu. Jadi nggak usah kita berpikir improve Brother Ali. Itu sudah usang. Walaupun ditambah dengan dengan kata post modern. Jangankan post modern, post triple modern, tetap aja dia bukan modern kalau imperium. Kita harus mengerti akar kata dong. Ya, kita harus mengerti akar kata. Imperium itu asalnya dari kata imperialisme, imperialisme, empire, itu dari imperialisme akar katanya. Oke, jadi sebaiknya you melakukan kesadaran gitu ya, terrevolusi sedikit kayak pindah dari NP ke NKRI ya. Dulu kan you ngomong negara tuh NP, negara Pancasila, malah nggak jelas itu. Kalau NKRI kan jelas bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya. Kalau NP itu nggak tercantum di situ. Itu namanya mundur belakang kan. Saat ini kita ngomong moderasi beragama karena kita sebagai bangsa, kita bangsa beraneka ragam dan kita harus hidup dengan selaras dengan sesama bangsa kita yang beraneka ragam suku, ras, dan agamanya. Oke, oleh karena itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama sebenarnya walaupun kita hidup tidak beraneka ragam pun harusnya memang moderasi beragama ya. Karena moderasi beragama ini artinya kita beragama dengan meninggalkan pola-pola yang dipengaruhi oleh zaman dulu. Ketika hal-hal yang belum bisa lakukan, kita terpaksa harus lakukan. Rusak hubungan baik kita dengan sesama manusia, dengan alam, bahkan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus melakukan moderasi beragama. Nah, itu tuh. Ya, karena Tuhan sendiri menyuruh kita untuk berdinamis di dalam beragama. Ada hal-hal yang harus berdinamis. Apa hal-hal yang harus berdinamis di dalam agama? Itu adalah hal-hal yang dulu di zaman agama-agama itu lahir sampai sekian sekian ratus tahun ke depannya itu masih berada dalam suatu situasi yang menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan kehidupan itu menurut fitrah yang sejati gitu. Ada hal-hal yang dilakukan karena keterpaksaan keadaan. Nah, hal-hal yang dilakukan karena keterpaksaan keadaan inilah yang harus dimoderasi gitu supaya kita dapat harmonis hidupnya dengan yang lain. Ya, selaras, seimbang, selaras, harmonis. Sehingga tidak ada kekacauan. Karena kalau kita pecah belah, bermusuh-musuhan, karena kita mempertahankan sesuatu yang sebenarnya nggak diajarkan oleh Tuhan, bukan ajaran hakiki daripada Tuhan, lalu kita berpecah belah, bermusuh-musuhan, ujungnya kita perang, saudara, gitu kan. Hancur. Ya kan, kita masuk neraka itu. Ya, masuk neraka kehidupan kita, hancur mini. Itu saya bicara, kau bicara. Nah, ini Brother Ali ini memang suka klaim-klaim, ya. Proklamasi lah diklaim, ya kan, Republik Indonesia diklaim, NKRI. Padahal tadinya dia cuma ngomong NP, nggak mau dia. Sampai hari ini dia masih nggak mau ngomong Undang-Undang Dasar 1945 tuh, ya kan. Coba suruh dia akui Undang-Undang Dasar 45, dia nggak mau. Ya, Brother Ali ini nggak mau mengakui Undang-Undang Dasar 45. Jadi NKRI itu sebenarnya kan Undang-Undang Dasar 45, isi daripada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar yang nggak diakuin, tapi isinya diakuin gitu loh. Ini kan lucu, Brother Ali ini. Wah, gitu. Jadi masih dangling bro, ya kan? Masih dangling, masih banyak yang putus-putus gitu. Saya udah NKRI diterima, tapi nggak menerima Undang-Undang Dasar 45. Belum paham Undang-Undang Dasar 45. NKRI diterima tapi nggak tahu sosial politik ekonomi ala Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Dan nggak tahu budaya ala Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kepribadian Indonesia, nggak tahu, ya kan? Ngomongnya Nasakom padahal dia sendiri mengatakan tidak ada kiri, tidak ada kanan, yang ada adalah satu kesatuan. Nggak boleh lah muna-muna gitu ya, nggak boleh dong muna-muna gitu bro ya. Kalau bilang satu kesatuan, you sendiri sebenarnya itu mengakui Nasakom itu. Ya, Nasakom taruh di ini aja bro, di museum aja. Itu yang ada sekarang Bhinneka Tunggal Ika, itu lebih religius ya. Nasakom itu kita bicara apa adanya saja sebagai pikiran. Tapi kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah mempersaudarakan manusia karena Tuhan. Ya.
Bhinneka Tunggal Ika itu kita bersaudara di atas cinta kasih karena Tuhan. Apa itu karena Tuhan? Karena peri kemanusiaan, karena peri keadilan. Bukan karena syarat apapun, tapi karena peri kemanusiaan, karena peri keadilan. Peri kemanusiaan, peri keadilan itulah motivasi yang murni, yang sejati. Atau mengasihi karena Tuhan. Karena kalau kita murni sejati, nggak pakai karena apa-apa, bahkan bukan karena kesamaan agama, ya kan, kita bela orang hanya sekedar karena kesamaan agama, ya. Padahal tadi Tuhan mengatakan, janganlah karena kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika itu juga lebih dekat kepada takwa daripada lo hidup secara golonganistik gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu lebih dekat kepada takwa daripada hidup secara bergolong-golongan. Ya, dan itu lebih mengesahkan Tuhan, dan itu lebih beradab, ya, itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi nilainya keridhaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau ada yang lebih tinggi, terus ada yang lebih rendah, nah dia yang lebih rendah itu dilupakan sama Tuhan, bro. Dilupakan sama Tuhan kalau ada yang lebih rendah, karena sudah ada yang lebih tinggi. Jadi ya kita harus hidup berbhinneka tunggal ika dong, ya enggak, sebagai bentuk kehidupan yang lebih tinggi, karena manusia itu satu karena Tuhan Esa. Ya, gimana bro? Udah nggak mau nanya lagi? Kau hanya nyontek. Apanya yang nyontek? Itu yang nyontek-nyontek terus diklaim, ya kan? Kalau udah lama tuh diklaim sama dia. NKRI. Tadinya nggak mau ngomong NKRI. Sekarang mau juga you ngomong NKRI ya. No? Oke bro. Iya, Ya, jadi sekali lagi guys, kawan-kawan semua ya, saya dari Rumah Kebangsaan Pancasila, Irwan Hasanuddin. Kita selalu ngomong kebangsaan di sini di komalnya ChatGPT, GPT Man. Ya. Kadang-kadang kita ditemani sama artificial intelligence, ChatGPT. Untuk bicara apapun tentang keagamaan dan kebangsaan guys, karena memang fokusnya Rumah Kebangsaan Pancasila adalah lebih kepada menjembatani keagamaan dan kebangsaan, supaya lebih kepada menjembatani kehidupan kebangsaan. Oke guys, mungkin kita akhiri dulu sampai sini ya, karena ada mau melayani Pak Teknisi dulu nih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin, terima kasih Bro Ali juga ya sudah hadir dalam komalnya, dalam live-nya Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Kita selalu ngomong kebangsaan. Siapa kita? Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Bisa di sini bisa.